Salah satu hal yang sering mengganggu kita ketika menggunakan prosesor lawas di laptop atau PC adalah masalah overheat. Ketika suhu terlalu tinggi, otomatis kinerjanya pun akan menurun alias throttling. Bahkan parahnya lagi, PC atau laptop bisa mati secara mendadak. Seperti yang sering terjadi beberapa hari ini di PC saya sudah mencoba mengatasi hal tersebut dengan mengganti pasta thermalnya, hingga beberapa kali saya melakukan pergantian air cooler. Tapi hasilnya sangat minim, bahkan bisa dikatakan tidak ada pengaruhnya sama sekali. Alasan saya masih bertahan menggunakan prosesor jadul i7 4790K adalah karena memang kinerjanya masih bisa diandalkan hingga saat ini. Untuk bermain game atau untuk editing video 4K, untuk pembuatan video di channel ini pun masih bisa digunakan. Hanya saja yaitu dia masalahnya overheat. Awalnya saya sudah coba pakai air cooler dari LI, tapi ketika dipakai rendering, suhu prosesor selalu mencapai 100 derajat Celcius. Kemudian saya mencoba mengganti dengan air cooler premium dari Noctua, yaitu Noctua D14. Tapi tetap saja masih mencapai suhu 95 derajat Celcius. Hingga akhirnya saya menemukan solusi yang benar-benar dapat mengatasi masalah overheat di prosesor jadul saya, yaitu melakukan deleading. Jadi penyebab utama prosesor jadul yang selalu overheat adalah pasta thermalnya sudah kering dan harus diganti. Jadi di sini heatsinknya ini harus kita ganti, harus kita bongkar. Sebelum saya menunjukkan proses deleading yang akan saya lakukan, saya tunjukkan dulu bagaimana suhu prosesor sebelum melakukan deleading. Ini dia. Saya akan coba jalankan aplikasi Cinebench. Dan lihat, baru beberapa menit saja suhunya sudah mencapai 90 derajat. Padahal proses benchmarknya baru berjalan. Kita hentikan saja ya, karena kasihan prosesornya kalau terus dipaksakan hingga proses benchmark selesai. Ini dia PC saya, bisa dilihat di sini saya menggunakan air cooler tower dari Noctua. Tapi air cooler tower seperti ini pun tidak mampu mengatasi overheat yang ada. Ini dia prosesornya sudah saya cabut, dan kita akan mulai melakukan deleading dan melepas heatsinknya. Untuk melakukan delete atau deleading, sebenarnya di e-commerce ada yang jual alat untuk membuka heatsink tersebut atau deleading tersebut ya. Jadi ininya bisa kita buka dengan alat tersebut, tapi kebanyakan yang jual itu dari Cina. Jadi kita harus menunggu barangnya beberapa hari, bahkan beberapa minggu, dan itu terlalu lama untuk saya karena saya harus buru-buru melakukan delete ini. Dan di YouTube banyak yang memberikan tutorial untuk membuka heatsink prosesor dengan menggunakan klem. Tapi ternyata susah karena klem yang saya miliki ternyata terlalu kecil. Jadi kita coba pakai cara lainnya, yaitu menggunakan silet. Ini dia, di depan saya sudah ada silet dan prosesornya. Lihat di sini, ini adalah i7 4790K. Kita langsung saja untuk coba membuka ini dengan silet. Membukanya menggunakan silet membutuhkan kesabaran, pastinya akan berbeda jika kita menggunakan alat pembukanya ya, karena lemnya merekat dengan begitu kuat. Perhatikan lemnya mulai terlihat sedikit demi sedikit terkelupas.
Di sini saya mencoba menggunakan alat tambahan, saya menggunakan pick untuk gitar untuk membantu mengangkat heatsinknya ini. Sudah mulai terbuka, lihat. Dan ini dia heatsinknya sudah terbuka. Lihat, pasta thermalnya sudah sangat kering sekali. Kita bersihkan dulu bagian-bagian yang kotor dari lem yang masih menempel. Setelah sudah lumayan bersih, kita bisa kasih pasta thermal yang baru. Setelah itu kita tinggal pasang prosesornya, heatsinknya tidak perlu dilem lagi, kita bisa menaruhnya saja di atas prosesor. Tapi pastikan pengait prosesornya ini berada tepat di bagian heatsink, jadi kalau seperti ini nantinya heatsinknya akan terus menempel dan tidak akan jatuh. Jika sudah, kita tinggal pasang saja cooler dan bagian-bagian part lain dari komputer. Saya sudah selesai memasangkan semua part komputernya, kita tinggal lihat hasilnya. Kita tes Cinebench lagi seperti tadi ya, dan untuk melihat suhunya saya menggunakan aplikasi Intel Extreme Tuning dan juga MSI Afterburner. Lihat, proses benchmark sudah berjalan dan kita bandingkan dengan proses sebelum deleading. Proses benchmark sudah berjalan beberapa menit, tapi kali ini suhu masih berada di kisaran 60-70 derajat. Proses benchmark sudah hampir selesai dan lihat suhunya masih di kisaran 70 derajat. Jadi sekarang proses benchmark bisa kita selesaikan dan suhunya masih aman. Ketika proses benchmark selesai, suhu maksimal hanya 76 derajat saja. Kita bisa lihat di sini poinnya sudah muncul, artinya proses benchmark sudah selesai. Bandingkan dengan tadi yang belum apa-apa saja, suhunya sudah mencapai 90 derajat. Kesimpulannya bagaimana? Saya sangat puas dengan hasil ini. Dengan begini saya bisa tenang ketika harus melakukan rendering video atau bermain game. Jika kamu juga memiliki masalah yang sama dengan saya, kamu bisa mencoba menggunakan cara ini, tapi ingat, cara ini beresiko. Karena jika tidak hati-hati justru bisa merusak prosesornya itu sendiri. Jadi silahkan menggunakan cara ini dengan resiko ditanggung sendiri ya. Dan itu saja untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya undur diri. Ciao.